Hai, di sini saya Raganta Diantara. Di sini saya akan mengambil topik gig ekonomi. Gig ekonomi sebagai solusi di tengah masa pandemi. Apakah iya, apakah enggak? Ada banyak pihak yang mendefinisikan gig ekonomi secara berbeda. Di mana menurut BBC, gig ekonomi adalah pasar tenaga kerja yang identik dengan karyawan kontrak jangka pendek atau pekerja lepas, yang biasanya disebut freelancer. Dari sudut pandang lainnya, gig ekonomi juga dapat didefinisikan sebagai lingkungan kerja yang fleksibel dalam hal jam kerja, tetapi minim perlindungan tempat kerja hingga berpotensi menimbulkan eksploitasi. Sementara itu, Target mendefinisikan gig ekonomi yang dari asal katanya yaitu gig dan ekonomi. Gig atau manggung adalah istilah yang lazim digunakan dalam dunia hiburan, khususnya dunia musik. Istilah ini menggambarkan pekerja di dunia hiburan yang biasanya bekerja dalam jangka waktu yang relatif pendek. Maka, dapat disimpulkan bahwa gig ekonomi adalah sistem kerja di mana umumnya lembaga atau perusahaan lebih memilih merekrut pekerja independen atau kontrak jangka pendek. Belakangan, gig ekonomi semakin banyak diterapkan oleh perusahaan. Di Amerika sendiri, sebagai contoh, lebih dari 57 juta pekerja merupakan bagian dari gig ekonomi seperti dikutip dari Forbes. Sementara itu, menurut data Badan Pusat Statistik pada 2019, jumlah pekerja lepas di Indonesia ada sekitar 5,89 juta orang. Fenomena gig ekonomi ini sebenarnya bukan hal yang mengejutkan. Di mana Anthony Husenot, profesor dari University Nice Sophia Antipolis, sempat menyebutkan bahwa bekerja lepas adalah pekerjaan masa depan, seperti dikutip dari Tirto. Anthony menjelaskan bahwa perkembangan dunia telekomunikasi dan pemanfaatan crowdsourcing mendorong sejumlah sektor bisnis tidak membutuhkan banyak karyawan tetap. Oleh karena itu, mereka mulai beralih untuk mempekerjakan pekerja lepas daripada karyawan tetap. Di beberapa negara, gig ekonomi adalah fenomena yang terus berkembang. Maka, tak heran jika banyak orang yang mulai memperhatikan untuk menjadi pekerja lepas, apalagi kita sudah memasuki zaman 4.0. Sekarang kita mulai masuk dampak positif. Dampak positif dari gig ekonomi dari sisi pekerja, yaitu kita bisa mengambil banyak proyek sekaligus dalam satu waktu. Dilansir dari Investopedia, banyak orang yang memutuskan untuk melakukan banyak pekerjaan demi memenuhi standar gaya hidup yang mereka inginkan. Sementara itu, kondisi tersebut tidak mungkin dilakukan jika mereka sebagai pekerja tetap. Jadi alasannya dari sisi positif lebih ke arah personal. Orang juga cenderung melakukan pergantian karir berkali-kali, terutama generasi milenial. Alasan pun beragam, mulai dari meningkatkan karir, skill, hingga bosan di tempat kerja. Dengan demikian, gig ekonomi dianggap memberikan dampak positif bagi sebagian orang karena bisa mendukung alasan-alasan tersebut. Di sisi lain, gig ekonomi memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk menemukan pekerja-pekerja terbaik karena perputaran yang sangat cepat. Selain itu, perusahaan juga tidak perlu mengingatkan diri pada banyak karyawan tetap. Sekarang kita masuk ke dampak negatif. Dampak negatif dari gig ekonomi yaitu dari sisi pekerja tetap, salah satu dampak negatifnya adalah sulitnya memiliki jenjang karir yang baik. Perusahaan lebih memilih untuk mempekerjakan pekerja lepas. Oleh karena itu, kesempatan pekerja tetap untuk berkembang juga menjadi semakin sulit. Dampak negatif lainnya adalah tentang fleksibilitas. Memang, fleksibilitas dapat dianggap sebagai sesuatu yang positif. Namun, kenyataannya banyak orang yang tidak bisa menemukan work-life balance mereka dengan situasi kerja yang fleksibel. Adapun isu lain yang ditimbulkan dari gig ekonomi, yaitu eksploitasi. Banyak orang yang mengkhawatirkan eksploitasi akan terus berkembang seiring dengan melebarnya fenomena tersebut. Dilansir dari Wired, salah satu dampak dari gig ekonomi adalah kurangnya perlindungan terhadap pekerja dan bayaran yang kurang layak. Pekerja tidak dapat mendapat berbagai tunjangan, libur hingga sick pay. Mereka tidak mendapat perhatian khusus dari perusahaan karena hanya dianggap sebagai pekerja kontrak. Selain itu, menurut Kompas, gig ekonomi bisa melukai perekonomian secara umum dalam jangka panjang. Dengan demikian, banyak pekerja lepas. Hal tersebut bisa meningkatkan angka pengangguran serta daya beli per orangnya.